Jauh dari pandangan publik, para miliarder telah melampaui batasan-batasan dalam hal pesta sehari-hari. Dunia mereka adalah negeri ajaib yang tersembunyi dari pandangan. Sementara publik hanya melihat bagian luar yang gemerlap dari pesta-pesta mewah mereka, acara kumpul-kumpul ini dipenuhi dengan kejenakaan yang keterlaluan dan kemewahan yang ekstrim di mana-mana. Bergabunglah bersama kami saat kami mengajak Anda melihat sekilas pesta-pesta rahasia yang hanya bisa dihadiri oleh para miliarder saat mereka menembus batas-batas kemewahan di mana kesenangan dan kemewahan tak terbatas. Pesta surrealis Rothschild, bayangkan membanggakan kekayaan pribadi terbesar yang pernah ada di dunia. Tentunya hal yang paling tidak dapat Anda lakukan adalah mengadakan pesta untuk dikenang di istana termewah di Perancis. Bayangkan, para tamu yang mengenakan kostum yang dirancang oleh Salvador Dali yang eksentrik, Audrey Hepburn yang legendaris dengan topi sangkar burung yang unik, dan sebuah labirin fantastis yang dipenuhi oleh para kepala pelayan yang menukarkan baki saji mereka dengan boneka-boneka kucing yang lucu. Ini bukan sekedar adegan dari mimpi saat sedang demam. Ini adalah kenyataan yang diwujudkan oleh keluarga Rothschild. Di tahun 1972, Baroness Marie Helene de Rothschild, setelah pernikahan pertamanya yang penuh gejolak dengan seorang pengusaha peternakan kuda, mengejutkan dunia dengan menikahi sepupu ketiganya, Guy de Rothschild, kepala bank de Rothschild Frères. Kisah cinta mereka melampaui batas-batas sosial. Pernikahan mereka adalah contoh pertama dari keluarga Rothschild terkemuka yang menikah di luar agama Yahudi. Pernikahan ini mengharuskan Guy mundur dari jabatannya sebagai ketua komunitas Yahudi Perancis, dan Marie Helene yang beragama Katolik memerlukan izin khusus dari Paus. Namun, semangat yang tidak biasa yang mewarnai percintaan mereka menyebar ke dalam kehidupan sosial mereka dan selamanya mengukir nama Rothschild dalam buku-buku sejarah tentang acara-acara mewah dan artistik. Tempat bermain mereka untuk pesta legendaris ini tidak lain adalah Château de Verrières, sebuah mahakarya luas yang mengukuhkan reputasi keluarga Rothschild untuk kemegahan yang tak tertandingi. Sering disebut-sebut sebagai istana abad ke-19 paling mewah di seluruh Prancis. Pentas ini digelar tanggal 12 Desember tahun 1972, tahun di mana film Louis Buñuel yang penuh mimpi yang berjudul Pesona Diam-Diam Kaum Borjuis memikat hati para penonton. Malam itu juga Marie Helene akan menampilkan karya imajinernya sendiri. Undangan berdatangan, pernyataan samar-samar yang menuntut dasi hitam, gaun panjang, dan topi surrealis. Menambah intrik, instruksi tersebut dicetak secara terbalik, membutuhkan cermin untuk mengartikannya. Saat para tamu tiba, bagian depan istana berkobar seperti api dari dunia lain, memancarkan bayangan yang memanjang dan dramatis. Menaiki tangga megah, mereka bertemu dengan para pramuria dan pelayan yang menjelma menjadi kucing-kucing nakal, memukul-mukul dengan ceria dan berpura-pura tidur. Melangkah ke dalam, mereka menemukan diri mereka berada di pintu masuk labirin yang menawan. Pita-pita seperti jaring laba-laba menenun hutan yang fantastis, menyembunyikan kelezatan yang tak terduga dan kejutan yang tak terduga di dalamnya. Jika Anda tersesat di labirin teatrikal ini, seekor kucing yang ditempatkan secara strategis mungkin akan memberikan bantuan di saat yang tidak terduga. Pelayan kucing Anda akan dengan anggun mengantar Anda ke ruang makan, di mana tontonan surrealis menanti. Piring-piring yang dibalut bulu mewah, meja-meja yang dihiasi kura-kura yang diawetkan, dan sebuah pesta mengerikan yang disuguhkan dalam bentuk manekin di tengah hamparan bunga mawar yang harum menjadi latar belakangnya. Peralatan makan pun berubah wujud menjadi menakutkan, digantikan oleh ikan-ikan tak bernyawa. Menunya, perpaduan aneh antara bahasa dan humor gelap, menggoda dengan hidangan seperti sirloin dan sup ekstra jernih dengan hidangan favorit pribadi, keju kambing yang dipanggang dengan nama menu kesedihan pasca perkawinan. Kostum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari acara ini. Marie Helene tampil mempesona dengan kepala rusa jantan raksasa yang dihiasi air mata berlian asli, sementara kepolosan Audrey Hepburn terekam di dalam sangkar yang dipenuhi burung. Kreasi eksentrik Salvador Dali menambah suasana surrealis, meskipun ia sendiri tidak mengenakannya. Pembuat parfum Hélène Rochas menarik perhatian dengan gramofon yang menghiasi kepalanya. Referensi seni berlimpah, mulai dari apel Magritte yang ikonik hingga Mona Lisa yang terfragmentasi. Festival Further Future yang diadakan di gurun pasir yang luas di Nevada Selatan bukanlah pengalaman musik yang biasa Anda temui. Dirancang sebagai pengalaman bersama yang berada di luar masa depan kita, Further Future menjanjikan sekilas pandang menuju dunia utopis. Tidak ada lagi mosh pits dan panggung yang penuh sesak. Sebagai gantinya, sebuah kelompok yang terdiri dari 4.000 hingga 5.000 peserta yang dipilih dengan cermat melalui proses undangan eksklusif menikmati pengalaman festival yang terstruktur
struktur di sekitar retret perusahaan kelas atas. Bayangkan para pemimpin bisnis visioner, ikon budaya, dan koki mutakhir berbagi ide bersama para ahli miksologi dan terapis terkenal di dunia, semuanya berkumpul untuk merayakan potensi masa depan. Further Future bukan sekadar festival, ini merupakan eksperimen sosial yang dirancang dengan cermat untuk menembus batas-batas hubungan antar manusia dan inovasi. Prinsip festival Burning Man tentang kemandirian radikal mungkin tampak mengolok-olok tenda-tenda mewah yang ada di pinggirannya. Namun, Further Future justru mengabaikan kemandirian tersebut dan memilih untuk memanjakan diri dengan kemewahan. Situs web mereka menawarkan akomodasi Lunar Palace yang sangat berbeda dari tenda berdebu khas Burning Man. Lupakan hal yang tidak penting, Further Future menawarkan wifi, layanan asisten festival pribadi, dan bahkan makan malam Nobu seharga $250 per kursi yang disiapkan oleh koki selebriti. Ini bukan hanya acara musik, tapi juga tempat bermain bagi kaum elit. Tokoh-tokoh seperti Eric Schmidt, mantan chairman Google, dan para eksekutif papan atas dari Facebook dan Clear Channel saling bercengkrama di tengah-tengah kemewahan padang pasir, mengukuhkan reputasi Further Future sebagai acara yang mewah dan berkelas, sebagai tandingan dari sisi budaya Burning Man yang lebih keras. Tidak seperti para VIP Burning Man yang menyelimuti kemah mewah mereka dengan tampilan seni yang rumit. Further Future merengkuh kemewahan dengan tangan terbuka. Pagar rantai membatasi lingkungan yang istimewa ini sangat kontras dengan semangat komunitas di tempat lain. Di sini, Istana Imlek seluas 200 kaki persegi dan setinggi 9 kaki yang disewakan dengan harga $7.500 per pop menggantikan tenda-tenda berdebu. Bayangkan kubah-kubah yang dibuat khusus ini, bayangkan lantai kayu dan perabotan mewah, masing-masing muat untuk 4 orang. Namun kemewahan tidak berhenti sampai di situ. Further Future menawarkan pelayan dalam jumlah yang banyak, asisten pribadi yang siap memenuhi setiap keinginan Anda, dari jus hijau merek tertentu yang Anda inginkan di pagi hari hingga minuman kuno yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam. Tidak ada keinginan yang dianggap terlalu berlebihan. Wall Street Bacchanal. Dan tak lama kemudian saya berada di acara yang selama 80 tahun keberadaannya belum pernah ada orang yang pernah melihat dari luar sebelumnya. Rumor beredar tentang Kappa Beta Phi, sebuah persaudaraan klandestin yang dibalut dengan nuansa eksklusivitas dan keeksentrikan. Daftar keanggotaannya merupakan paradoks yang aneh. Para tokoh Wall Street seperti mantan wali kota New York City Michael Bloomberg dan raja hedge fund Paul Tudor Jones disatukan dengan tokoh-tokoh yang identik dengan krisis keuangan seperti CEO Lehman Brothers, Dick Full. Pertama kali didirikan di awal masa krisis ekonomi, Kappa Beta Phi berfungsi sebagai tempat bermain bagi kaum 1%, sebuah perkumpulan rahasia di dalam lingkungan keuangan kelas atas. Makan malam tahunan mereka adalah acara yang legendaris, malam yang penuh dengan sandiwara komedi yang aneh, pertunjukan drag, dan humor yang tidak benar secara politis yang hanya diperuntukkan bagi para inisiat. Kami mengambil semua uang Anda sekarang, kita merayakannya di Saint Regis. Mereka punya istilah bahwa apa yang terjadi di Saint Regis tetap di Saint Regis. Sebuah kode keheningan, sebuah omerta modern yang menjamin kerahasiaan. Mantra mereka yang diambil dari nama Hotel Saint Regis tempat mereka berkumpul sangat sederhana, yaitu apa yang terjadi di Saint Regis tetap di Saint Regis. Selama 8 dekade, mantra ini bekerja dengan sempurna. Tidak ada orang luar yang pernah menembus tabir dan menyaksikan secara langsung pesta pora mereka yang penuh dengan kekuatan itu. Denting gelas sampahnya mereda menandakan berakhirnya acara minum-minum. Sekarang tibalah hiburan yang sesungguhnya, yaitu pelantikan. Para anggota baru yang mengenakan seragam aneh berupa triko, rok berpayet emas, dan rambut palsu yang mencolok menjadi pusat perhatian karena bakat mereka dalam variety show. Seorang ahli ekonomi swasta dari Welsh Carson melontarkan rentetan lelucon di luar kebiasaan yang akan membuat seorang pelaut tersipu malu. Seorang calon raja perumahan yang saat itu menjabat sebagai top eksekutif di Blackstone bekerja sama dengan seorang manajer hedge fund dan mantan pejabat departemen keuangan dalam sebuah sandiwara komedi dua orang yang sangat lucu. Para CEO, miliarder manajer hedge fund, dan seorang investor aktivis yang menyalurkan jiwa bintang pop mereka melontarkan beberapa dialog yang tidak masuk akal dalam parodi bertema keuangan YMCA. Saat pertunjukan teater amatir berlangsung, mereka menikmati kekacauan yang terjadi dengan potongan daging domba habis dalam hiruk pikuk orang yang lahap memakannya. Sementara kue kecil beterbangan ke udara dilempar seperti proyektil ke panggung. Ruangan dipenuhi dengan tawa keras yang kemungkinan besar dipicu oleh banyaknya sampahnya yang dikonsumsi, menciptakan malam yang penuh dengan tradisi aneh dan kemewahan yang tak terkendali. Ini memberikan sekilas pandang dunia rahasia para elit Wall Street. Kostum mencolok seperti rok berpayet dan leotard ditanggalkan, digantikan dengan kemeja putih bersih, celana hitam, dan topi bertepi lebar yang menyerupai pakaian misionaris Mormon, menciptakan kesan yang ganjil dan mencurigakan. Para anggota baru yang baru saja resmi menjadi bagian dari Kappa berdiri di atas panggung dan dengan satu tarikan
menarikan napas bersama, memulai penampilan musik terakhir mereka. Pertunjukan ini terasa surrealis, sebuah ritual inisiasi yang aneh dan mengganggu, di mana batas antara hal religius dan keserakahan menjadi kabur. Semua ini secara sempurna merangkum dunia eksentrik yang baru saja mereka masuki. Pesta perkumpulan rahasia Bohemian Grove. Teori konspirasi seringkali berada di ranah fantastis, bisikan tentang kelompok rahasia yang mengendalikan peristiwa dari balik tirai tersembunyi. Namun, sesekali kebenaran muncul lebih aneh daripada cerita fiktif belaka. Inilah Bohemian Club. Berawal dari klub pria di San Francisco pada tahun 1872, klub ini kemudian berkembang menjadi jaringan berpengaruh dengan tempat persembunyian terpencil di hutan Redwood, California. Bohemian Grove. Sejak tahun 1899, tempat peristirahatan seluas 2.700 hektar ini menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para elit, raksasa industri, tokoh politik, dan ikon budaya. Keanggotaannya dijaga ketat dengan daftar tunggu yang panjang dan biaya pendaftaran sebesar $25.000. Hanya beberapa presiden terpilih yang pernah masuk ke dalam jajarannya. Bisik-bisik tentang ritual aneh, praktik okultisme, dan kesepakatan rahasia beredar di sekitar Bohemian Grove yang terbongkar justru karena kerahasiaannya. Upaya orang luar untuk menembus tabir dan mengintip ke dalam dunia eksklusif ini hanya meningkatkan intrik. Bohemian Club berdiri sebagai pengingat yang aneh bahwa terkadang kebenaran di balik teori konspirasi jauh lebih menarik daripada spekulasi aneh itu sendiri. Yang menarik, Bohemian Club memiliki aturan yang ketat. Laba-laba tenun tidak boleh masuk ke sini. Ungkapan samar ini pada dasarnya melarang transaksi bisnis apapun selama kegiatan retret tahunan. Para miliarder dan petinggi politik meninggalkan agenda mereka di pintu gerbang yang konon untuk memupuk persahabatan sejati. Namun, sejarah menunjukkan fakta yang aneh. Menurut Washington Post, pengecualian penting terjadi di tahun 1942 saat norma-norma dirusak oleh perang. Di bulan September itu, Dr. Edward Teller, seorang anggota dan calon penemu bom hidrogen, memesan Grove. Apakah ini sebuah kebetulan? Skeptoid menunjukkan bahwa hanya Teller seorang, bukan seluruh anggota klub yang menggunakan lahan tersebut. Apakah dasar dari proyek Manhattan benar-benar berasal dari sana? Sementara kerahasiaan yang menyelimuti Bohemian Club memicu spekulasi, ada yang mengatakan klub ini hanyalah tempat peristirahatan biasa bagi orang-orang berpengaruh, tempat mereka bersantai dan berdiskusi tanpa ada maksud jahat, dan ada pula yang berpikir klub ini adalah pusat kekuatan rahasia yang berusaha mengendalikan dunia secara diam-diam. Di tahun 1989, jurnalis investigasi Philip Weiss dari Spy Magazine menyusup ke tempat peristirahatan tahunan Bohemian Grove dan menampilkan sekilas tradisi teatrikal mereka yang aneh melalui Who Rules America. Puncaknya, menurut Weiss, adalah Low Jinks, sebuah pertunjukan yang berbau humor kebodohan mahasiswa tahun 1950-an. Bayangkan para petinggi industri yang tertawa terbahak-bahak dalam perdebatan antara pemilik galeri dan seniman tentang manfaat patung sampah. Para pria berpakaian silang dan seorang gadis peragawati bernama Bubbles Bubenheim melengkapi adegan surrealis ini. Harga yang dibanderol untuk tontonan kelas bawah ini $75.000 yang mencengangkan. Sangat kontras dengan High Jinks, sebuah pertunjukan yang lebih serius yang dikenal dengan nama Grove Play. Pertunjukan sebelumnya termasuk drama sejarah seperti Saint Patrick at Tara dan eksplorasi tema-tema religius. Jack London bahkan menulis sebuah karya orisinal yang berjudul High Jinks. Meskipun humor dari Low Jinks mungkin akan hilang ditelan waktu, namun biaya produksi yang sangat besar yang dilaporkan melebihi $100.000 per pertunjukan masih menjadi perdebatan. Satu hal yang pasti, keanggotaan di Bohemian Club dilengkapi dengan beberapa fasilitas hiburan yang unik dan mahal. Setiap tahun sejak tahun 1880, retret tahunan Bohemian Grove dimulai dengan acara teater yang dijamin akan membuat Anda mengernyitkan dahi. Kremasi care yang merupakan simbol kekhawatiran, beban, atau stres dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebuah ritual yang menyeramkan, melainkan sebuah simbolis untuk membersihkan diri dari beban duniawi. Bayangkan sebuah prosesi pria berbalut jubah merah tua, beberapa membawa obor, sementara yang lain mengusung kerangka kayu kasar. Care itu sendiri dalam sebuah peti. Parade yang suram ini berkelok-kelok melewati perkemahan dan berakhir di altar tepi danau yang dipandu oleh burung hantu beton raksasa. Saat para penonton berkumpul, para pendeta yang memegang obor memadamkan api mereka. Roh pohon yang diperankan oleh anggota lainnya memohon kepada para hadirin untuk melepaskan diri dari dunia luar. Sebuah melodi yang menghantui memenuhi udara. Seorang pendeta menasihati kelompok tersebut untuk melepaskan kekhawatiran hidup dan bersulang untuk rekan-rekan yang telah tiada. Patung Care kemudian ditempatkan di atas Ferry of Care secara simbolis sebelum dikremasi secara resmi. Pembakaran ini melambangkan kekalahan sementara dari kekhawatiran sehari-hari yang memungkinkan para peserta elit untuk sepenuhnya menikmati pesta pora selama seminggu. Entah aneh atau tidak, The Cremation of
Square berfungsi sebagai pengingat kuat akan tradisi unik yang mendefinisikan Bohemian Grove. Skeptoid mengambil langkah pragmatis untuk mengungkap misteri Bohemian Grove yang menunjukkan bahwa tempat ini lebih berfungsi sebagai latihan membangun tim yang kuat daripada sebuah perkumpulan rahasia. William Domhoff, seorang peneliti yang mendalami disertasi UC Santa Cruz, mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berperan di dalam Grove. Pertama, tempat ini menumbuhkan kedekatan fisik, sebuah kesempatan bagi orang-orang yang berkuasa untuk makan bersama dan berbagi pengalaman di luar lingkungan formal. Kedua, interaksi di luar pekerjaan pun meningkat, sehingga tercipta suasana yang lebih santai dan kooperatif. Pada akhirnya, faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang mendukung persahabatan dan kolaborasi. Ikatan yang terjalin di Bohemian Grove lebih dari sekadar jabat tangan. Ikatan ini diterjemahkan ke dalam koneksi dunia nyata yang terbukti sangat berharga. Inilah sebabnya mengapa transaksi bisnis dilarang selama acara retret. Fokusnya adalah membangun hubungan pribadi yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan di masa depan setelah kembali ke dunia nyata. Meskipun mungkin tidak ada pemujaan setan atau pengorbanan manusia, tidak dapat disangkal bahwa ada potensi kesepakatan yang dapat dicapai, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan berjangka panjang. Apakah ini konsekuensi positif atau negatif? Itu adalah masalah perspektif. Jamuan makan malam, acara penggalangan dana, eksklusif klub presiden. Saya baru saja menyelesaikan shift kerja selama 10 jam di President Club di Dorchester Hotel. Ada sekitar 130 wanita dan lebih dari 300 pria. Seharusnya malam itu menghasilkan lebih dari 2 juta pound sterling. Keheningan menyelimuti ballroom mewah di Hotel Dorchester, London saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Johnny Gould, pembawa acara Major League Baseball di Channel 5, melangkah dengan penuh percaya diri ke atas panggung. Dia menyambut mereka di acara yang paling tidak biasa di tahun ini, jamuan makan malam Amal President's Club yang diselimuti kerahasiaan, terkenal dengan kemewahannya yang memamerkan kekayaan dan selera yang patut dipertanyakan. Meskipun tujuan yang dinyatakan yaitu menggalang dana untuk institusi seperti Rumah Sakit Anak Great Ormond Street yang terhormat, tidak dapat disangkal lagi. Metode yang digunakan sama sekali tidak biasa. Lelang tahun ini menjanjikan pengalaman yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar orang, yaitu makan siang dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang karismatik Boris Johnson, atau minum teh di sore hari bersama Gubernur Bank of England yang penuh teka-teki, Mark Carney. Namun, di balik selubung amal dan jaringan yang kuat, ada cerita yang berbeda yang akan terungkap. Jamuan makan malam Amal President's Club akan menjadi tempat bertemunya kegiatan amal dan eksklusivitas yang menjanjikan malam yang berbeda dari yang lain. Pemandangan di Dorchester Hotel sangat kontras. Sebuah acara berdasi hitam yang dihadiri oleh 360 orang paling berkuasa di Inggris, para tokoh bisnis, politikus, dan selebriti. Ini adalah jamuan makan malam Amal President's Club yang seharusnya menjadi pilar kalender sosial London selama lebih dari 3 dekade. Namun, di balik kedok kegiatan amal ini tersimpan sebuah kebenaran yang mengganggu. Acara ini khusus untuk pria dan hiburannya terdiri dari 130 wanita muda yang secara khusus disewa untuk malam itu. Para hostes ini, yang sebagian masih berstatus pelajar, diinstruksikan untuk mengenakan pakaian hitam yang terbuka dan sepatu hak tinggi. Yang terjadi selanjutnya adalah suasana menjadi gelap. Muncul laporan-laporan tentang perabaan, pelecehan seksual, dan pelamaran yang sangat kontras dengan tujuan acara yang dinyatakan bertujuan untuk mengumpulkan uang dengan tujuan mulia. Namun, perlakuan terhadap para wanita muda itu tetap dirahasiakan. Sebuah kejanggalan yang mengganggu untuk penggalangan dana dengan reputasi setinggi itu. Selubung kegiatan amal tidak dapat sepenuhnya menutupi hal-hal yang tidak menyenangkan dari acara President's Club Dinner. Meskipun acara ini membanggakan tujuan penggalangan dana yang patut dipuji, melebihi 20 juta pound sterling selama 3 dekade dengan lebih dari 2 juta pound sterling terkumpul dalam satu acara ini saja. Hadiah-hadiah bergengsi yang ditawarkan memberikan gambaran sekilas tentang kenyataan yang meresahkan. Barang-barang yang dijadikan item donasi seperti satu malam di klub tari telanjang di Soho dan operasi plastik untuk menambah kecantikan istri. Anda mengisyaratkan adanya tujuan yang lebih dari sekadar kegiatan amal. Brosur mengkilap itu bertentangan dengan kenyataan, memajang gambar Marilyn Monroe dengan pakaian yang menggoda sekaligus memperingatkan tentang pelecehan seksual. Perekrutan hostes yang diinstruksikan untuk mengenakan pakaian terbuka menjadi pengingat akan suasana yang diinginkan di malam itu. Kontras ini mengungkap kebenaran yang mengganggu. President's Club Dinner bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi juga tentang menciptakan taman bermain untuk orang-orang yang memiliki hak istimewa, di mana kegiatan amal digunakan sebagai kedok untuk malam yang penuh dengan kemewahan yang patut dipertanyakan. Bangsawan Saudi langgar hukum Islam secara pribadi. Jalanan Jeddah berdenyut dengan detak jantung yang tidak terlihat oleh pengamat biasa. Di balik jubah konservatisme Wahabi yang keras, sebuah dunia tersembunyi tumbuh subur. Bagi kaum muda elit kota ini, daya tarik kesenangan
kesenangan terlarang, alkohol, narkoba, dan musik yang menggetarkan mengundang para tamu untuk datang ke pesta-pesta rahasia. Benteng-benteng pesta pora ini beroperasi dalam bayang-bayang, sebuah perjanjian diam-diam dengan takdir. Polisi agama mungkin akan menutup mata, terutama jika seorang anggota kerajaan Saudi atau orang-orang terdekatnya menghadiri acara tersebut. Ketika masyarakat luar Saudi memperketat cengkramannya, dunia bawah tanah di Jeddah berdenyut dengan semangat baru. Bukti dari keinginan manusia yang tak lekang oleh waktu untuk berpesta pora, bahkan di sudut-sudut dunia yang paling tak terduga. Berdampingan dengan jalanan Jeddah yang keras, sebuah kehidupan bawah tanah yang penuh dengan pesta pora terlarang. Lebih dari 150 anak muda Saudi, pria dan wanita berusia 20-an dan awal 30-an, menerima undangan rahasia untuk menghadiri pesta Halloween di kediaman megah Pangeran Faisal Al Tunayan. Melewati gerbang yang dijaga oleh petugas keamanan Nigeria yang gagah, mereka menanggalkan abaya, jubah tradisional Saudi, pada pemeriksaan pakaian darurat. Di dalam, kejadiannya di luar ekspektasi. Hilang sudah batasan-batasan agama. Sebuah klub malam bergemuruh penuh semangat. Para pasangan menari dengan bebas. Seorang DJ memutar musik yang menggetarkan, dan aliran alkohol yang mengalir deras menentang larangan ketat kerajaan. Oas kesenangan ini tidak muncul begitu saja. Pendanaan tidak hanya mengalir dari sang pangeran sendiri, tapi juga dari sumber yang mengejutkan. Kezme, sebuah perusahaan minuman energi asal Amerika Serikat yang memiliki distributor baru di Saudi. Arus tersembunyi pemberontakan kaum muda muncul di bawah permukaan Jeddah yang tampak konservatif. Di sini, para elit kota mengukir ruang untuk kebebasan sosial dan kesenangan yang terlarang. Namun dengan peringatan penting, eksklusivitas. Pesta seperti yang diadakan di kediaman Pangeran Faisal yang dihadiri lebih dari 150 pria dan wanita muda, diyakini sebagai fenomena baru. Beberapa tahun yang lalu, akhir pekan hanya menghadirkan pertemuan kecil yang terkendali untuk berkencan di rumah-rumah orang kaya. Namun, di bawah permukaan, para penduduk kaya Jeddah dikabarkan sering kali menyertakan ruang hiburan mewah di dalam rumah mereka, dengan basement yang diubah menjadi bar dan diskotek. Seperti yang dikatakan oleh seorang sosialita, ketatnya aturan dan norma agama tidak memadamkan keinginan untuk bersosialisasi. Hal itu membuat aktivitas tersebut berpindah ke tempat-tempat tersembunyi, menciptakan dunia rahasia di mana semangat muda menemukan pelampiasannya secara tersembunyi, hanya dapat diakses oleh segelintir orang yang mampu mengaksesnya. Grup Bilderberg Group kembali mengadakan pertemuan, tahun ini di tempat yang tenang di Montreux, Swiss. Pertemuan privat ini mempertemukan tokoh-tokoh Amerika Utara dan Eropa yang sangat berpengaruh. Para presiden dan perdana menteri bertemu dengan para pemimpin industri, petinggi keuangan, dan akademisi terkemuka. Selama lebih dari setengah abad, Bilderberg Group telah menarik angin puyuh spekulasi dan intrik. Para ahli teori konspirasi merajut kisah-kisah tentang komplotan bayangan yang merencanakan tatanan dunia baru, sebuah upaya rahasia untuk merebut kendali global. Meskipun kebenarannya mungkin jauh dari klaim-klaim aneh seperti itu, kerahasiaan yang menyelimuti Bilderberg Group hanya menyulut api kecurigaan. Jadi, apakah grup Bilderberg itu mengapa begitu eksklusif dan rahasia? Jawabannya karena proses pembentukannya. Didirikan di tahun 1954, tujuan awal forum ini adalah untuk meningkatkan dialog dan pemahaman antar benua setelah Perang Dunia Kedua. Seiring berjalannya waktu, tujuannya telah bergeser. Saat ini, forum ini berfungsi sebagai platform bagi para politisi, pemimpin bisnis, dan akademisi yang berpengaruh untuk mendiskusikan isu-isu global yang mendesak. Namun, sifat rahasia dari pertemuan ini, di mana para peserta mengikuti aturan Chatham House, bebas menggunakan informasi tetapi tidak mengaitkannya dengan pembicara, telah memicu spekulasi dan teori konspirasi. Para kritikus dari berbagai kalangan, dari kiri hingga kanan, telah mempertanyakan tujuan sebenarnya dari Bilderberg Group. Beberapa orang melihatnya sebagai komplotan elit yang bekerja di balik pintu tertutup untuk memajukan agenda kapitalis barat yang berpaham pasar bebas. Pertemuan-pertemuannya pernah dipimpin oleh keluarga kerajaan Belanda yang semakin menambah kesan mistik. Meskipun Bilderberg Group bersikeras bahwa tujuannya adalah untuk memfasilitasi diskusi yang terbuka, kurangnya transparansi terus membayangi, sehingga pertemuan tahunan ini tetap menjadi subjek yang menarik dan penuh dengan kecurigaan. Sarang bercinta rahasia miliarder. Bagi sebagian besar dari kita, pelarian rahasia mungkin melibatkan penjelajahan dalam mode penyamaran. Namun bagi orang yang sangat kaya, konsep penyamaran bisa jauh melampaui riwayat browser web mereka. Contohnya Henry Nicholas, tokoh teknologi di balik Broadcom. Nicholas diduga mengubah sebuah gudang yang sederhana di Laguna Niguel, California menjadi sebuah taman bermain pribadi untuk kesenangan yang tak terkendali. Surga hedonis rahasia ini dikabarkan dipenuhi dengan pasokan narkotika yang tak ada habisnya, sistem hiburan mutakhir, dan deretan wanita yang terus bertambah untuk kepuasannya. Sebuah dakwaan di tahun 2008 melukiskan gambaran yang mengganggu tentang dugaan kegiatan Henry Nicholas antara tahun 1998 dan
2003. Disebutkan bahwa ia memiliki jaringan 4 properti di Orange County dan Las Vegas, dengan fokus utama di sebuah gudang di Laguna Niguel, California. Gudang ini diduga memiliki tujuan jahat, penyimpanan dan distribusi kokain, metamfetamin, dan ekstasi. Jauh dari sekadar fasilitas penyimpanan sederhana, dakwaan tersebut merinci transformasi yang mengejutkan. Nicholas dilaporkan menambahkan kamar-kamar mewah yang dihiasi dengan karya seni dan barang elektronik kelas atas, mengubah ruangan tersebut menjadi sarang kejahatan. Pesta-pesta ini menurut dakwaan dipicu oleh obat-obatan yang tersedia dan penyediaan wanita penghibur yang terus-menerus untuk karyawan Nicholas dan para tamunya. Dokumen tersebut merinci lebih lanjut tuduhan-tuduhan yang mengganggu bahwa Nicholas membius rekan-rekannya. Dalam 2 kesempatan terpisah di tahun 1999 dan tahun 2000, ia dituduh membubuhi minuman dengan ekstasi, sebuah taktik yang lebih cocok untuk tokoh kriminal daripada seorang CEO teknologi. Mungkin yang paling mengerikan adalah penyebutan tentang tagihan berkode. Surat dakwaan mengklaim bahwa para pemasok Nicholas mengirimkan dokumen resmi yang disamarkan sebagai persediaan, bantuan pesta, dan bahkan minuman dengan pembayaran yang diotorisasi dalam jumlah ratusan ribu dolar. Rincian ini melukiskan potret seorang pria yang diduga bersedia melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menikmati gaya hidup yang berbahaya dan eksploitatif. Tidak puas dengan hanya sebuah gudang, Nicholas diduga memulai proyek yang lebih aneh lagi. Dakwaan tersebut merinci perekrutan kru konstruksi untuk membangun jaringan terowongan bawah tanah yang menghubungkan tempat persembunyian tersebut dengan tempat tinggalnya. Langkah berani ini selaras dengan pola perilaku nekat yang telah diuraikan. Nicholas tampaknya memiliki riwayat melanggar aturan. Tuduhan sebelumnya termasuk membubuhi minuman rekan-rekannya dengan ekstasi, sebuah pengkhianatan kepercayaan yang mengganggu. Pengabaiannya terhadap keselamatan bahkan berlanjut hingga ke udara. Sebuah perjalanan jet pribadi ke Las Vegas diduga melibatkan sesi ganja yang begitu berat sehingga pilotnya dipaksa mengenakan masker oksigen. Kesenangan ini dalam gaya hidup ala Caligula, seperti yang dikatakan beberapa media, pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Namun, tidak sebelum ia menyediakan cukup banyak kemewahan untuk pesta-pesta dekaden di gudang yang telah ia ubah menjadi istana kesenangan. Pesta ulang tahun miliarder. Lupakan perlengkapan pesta murah dan kue dari toko kelontong. Pesta ulang tahun miliarder adalah pesta yang benar-benar berbeda. Bayangkan merayakannya di atas kapal pesiar mewah sepanjang 188 kaki yang terombang-ambing di perairan Karibia yang hangat di Saint Barts, dengan penyanyi-penyanyi papan atas seperti Barry Manilow yang menghibur Anda. Begitulah cara Ronald Perelman, miliarder pemilik Revlon, dilaporkan suka merayakan ulang tahunnya. Taipan retail Philip Green juga tidak dikenal suka berhemat. Di ulang tahunnya yang ke-55, ia mengajak 100 orang teman dekatnya untuk berlibur ke Maladewa, sebuah pulau surga yang mewah. Namun, semua itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan pesta legendaris yang diadakan oleh Jolo, miliarder Malaysia yang penuh teka-teki. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-31, dia mengubah Las Vegas menjadi taman bermainnya, mengadakan pesta paling mewah yang pernah disaksikan di kota itu. Alasan Jolo diselimuti misteri, rumor yang beredar tentang transaksi senjata dan pengaruh politik. Namun malam itu, semua hal tersebut tidak terlalu penting. Yang penting adalah dia sangat kaya raya, dan dia bertekad mengadakan pesta ulang tahun untuk dikenang. Bagian depannya menyerupai hanggar pesawat yang sederhana di lahan Las Vegas yang sepi, tetapi di dalamnya sebuah pertunjukan luar biasa terungkap. Jolo, pengusaha misterius asal Malaysia, telah mengubah ruang kosong itu menjadi taman bermain bagi para bintang. Selebriti papan atas seperti Leonardo DiCaprio, pasangan glamor Kim Kardashian dan Kanye West, serta banyak lainnya berbaur di tengah pesta fantastis yang memanjakan mata. Biang lala yang menjulang tinggi berputar di langit senja, menyuguhkan pemandangan kota gurun yang menakjubkan. Sebuah komedi putar yang unik menunggu di samping trampolin sirkus yang mendebarkan, memenuhi hasrat setiap tamu. Bagi mereka yang mencari tempat peristirahatan yang lebih mewah, sebuah ruang cerutu yang mewah telah menanti, dengan udara yang kental dengan aroma tembakau yang mahal. Malam itu berlangsung di bawah arahan Jamie Foxx, sang penghibur karismatik dengan penampilan menggetarkan dari ikon pop Britney Spears, legenda hip-hop Q-Tip, dan artis R&B yang menduduki puncak tangga lagu Chris Brown. Saat nada-nada terakhir memudar, pertunjukan kembang api yang menakjubkan terpancar di langit Nevada, menghiasi padang pasir dengan pertunjukan cahaya yang memukau. Bahkan Robin Leach, yang memproklamirkan diri sebagai raja gaya hidup orang kaya dan terkenal, tidak bisa berkata-kata. Vegas mengadakan pesta-pesta mewah, dia kemudian mengakui, "Tapi ini adalah puncaknya. Saya belum pernah melihat yang seperti ini." Jam telah melewati tengah malam ketika langit menghiasi dalam pertunjukan kembang api yang sememukau, mencerminkan kemewahan yang terjadi di bawahnya. Pesta terus berlangsung hingga dini hari, didorong oleh penampilan memukau dari Usher, DJ Chucky, dan Kanye West. Dikelilingi oleh kumpulan selebriti dan teman-temannya yang berkilauan, Jolo akhirnya mundur ke dalam limusin, dan setelah pesta selesai,
ia kembali ke Palazzo. Saat ia terus berjudi hingga matahari minggu terbit, satu hal tak terbantahkan. Ini adalah dunia megah dan mewah yang telah dibangun Jolo. Dunia di mana uang mengalir seperti sampahnya dan kesenangan tidak mengenal batas. Apa pendapat Anda tentang pesta rahasia para miliarder ini? Lebih dari itu, pesta mana yang ingin Anda datangi? Beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Selain itu, untuk terus menonton video-video menarik seperti ini, klik salah satu video yang tampil di layar Anda.